Pertama, Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah pertempuran yang terjadi pada 5 Hijriah bulan Syawal. Penyebab pecahnya perang ini tak lain rasa dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nadhir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Para Yahudi menghasut kafir Quraisy Makkah agar bersekutu dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Karenanya, perang itu diikuti oleh gabungan kekuatan bala tentara yang mencakup 10.000, padahal pasukan umat Islam hanya mencapai 3.000 tentara. Penamaan Khandaq artinya parit, karena kaum muslimin menggali parit di sekeliling kota Madinah sebagai mekanisme pertahanan untuk mencegah kaum kafir agar tidak bisa menerobos kota Madinah. Salman Al-Farisi merupakan aktor di balik ide brilian pembuatan parit dalam Perang Khandaq. Strategi itu didasari dari kebiasaan orang-orang di kampung halamannya, Persia. 2. Perang Hunain. Pertempuran ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah setelah peristiwa Fathu Makkah. Pada awal Perang Hunain kaum muslimin sempat kalah. Mereka mundur 1000 langkah ke belakang tiap kali berhadapan dengan kaum musyrikin yang bersenjata lengkap. Meski demikian, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Islam berhasil mengalahkan musuh. Dijelaskan dalam buku Para Panglima Perang Islam oleh Rizm Aizid, Perang Hunain juga disebut kebalikan dari Perang Uhud. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah pada tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Syawal. Merangkum arsip detik hikmah, pernikahan sang Nabi dengan Aisyah didasarkan atas wahyu. Kala itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Terkait hal ini disebutkan dalam sebuah hadits. Sesungguhnya Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutra hijau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ini adalah istrimu di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits tersebut jelas menunjukkan sebuah pengkhususan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sajalah yang mendapatkan mimpi semacam itu sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Keempat, Perang Uhud. Perang Uhud juga terjadi pada 15 Syawal, tepatnya tahun ke-3 Hijriah. Perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara dan sejumlah wanita pelayan. Sementara itu, pasukan Muslim terdiri dari 1.000 yang mencakup gabungan orang Makkah dan Madinah. Sayangnya, sewaktu perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay membalot dan membawa 300 pasukan Muslim, sehingga kaum muslimin hanya tersisa 700 orang. Saat perang berkecamuk, Hamzah dan kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy itu hingga semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Meski demikian, seorang budak bernama Wahsy telah mengintai Hamzah dari pepohonan. Paman Nabi itu lantas terbunuh oleh Wahsy dengan pedangnya. Pada Perang Uhud, kaum muslimin juga sempat terlena akan harta rampasan perang. Hal ini mengakibatkan mereka menelan kekalahan. Korban dalam Perang Uhud tercatat menjadi yang terbanyak selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu 72 orang. Dan ada pendapat lain yang menyebut sebanyak 70 orang.